Safiyah menghampiri Marwah yang tampak berseri-seri di ayunan bawah pohon taman. Dia sendirian sedang sibuk dengan ponselnya. Assalamualaikum. Safiyah duduk di sisa ayunan kosong itu. Kalau senyum begini pasti ada kabar baik. Marwah menghela nafas lalu menggelengkan kepala. Kabar bahagia itu harus dibagi. Marwah konsisten menggelengkan kepala. Mas Yusuf mau ngelamar kamu ya? Ngaco ih. Kok ngaco? Safiyah suka dengan wajah Marwah yang kembali ceria seperti dulu. Alhamdulillah ya, kamu sudah bisa membuka hati. Safiyah memegangi bahu yang dilapisi gamis marun dan kerudung motif bunga oleh Marwah. Kamu berhak bahagia wah. Allah tahu kamu orang yang sangat kuat. Mungkin kejadian kemarin adalah tanda bahwa dia tidak baik untuk kamu. Sa, apaan sih? Kok jadi ngomongin Mas Yusuf sih? Marwah tersipu memandang sepupunya yang mengenakan cadar warna ungu susu. Kamu juga sepertinya sudah kembali normal bahagianya. Alhamdulillah wah, Mas Gil selalu meyakinkan aku dengan segala tindakan cepatnya. Dia sudah mengganti seluruh hartanya dengan namaku, supaya aku yakin kalau dia tidak akan selingkuh. Mata Marwah berbinar-binar. Masya Allah, Mas Gil keren sekali ya Sa. Pantasan sekarang kamu nggak terlalu berprasangka. Mas Gil ngingetin aku untuk selalu bersyukur atas nikmat kebersamaan di masa sekarang. Tanpa takut pada masa depan yang tidak pasti. Kamu benar-benar tenang ya sama Mas Gil. Iya wah, ketenangan itu adalah bahagia yang sesungguhnya. Dengannya aku selalu ingat Allah dan segala sesuatu jadi lebih mudah. Terus gimana sama si Taraf? Dia masih neror aku sih. Kamu mau lihat foto hasil AI yang dia buat? Safiyah mengeluarkan ponsel dari saku gamisnya. Marwah menutup mulut. Astagfirullah. Mataku jadi ternodai. Aku sama Mas Gil ketawa aja. Dia kira aku bakal terkecoh sama foto editan tak senonoh begini. Mana dia kelihatan agresif lagi. Haha. Foto yang Taraf edit itu menggambarkan dirinya dan Gil saling tindih di atas kasur. Nah, baru saja diomongin udah ngirim pesan lagi dia. Bentar lagi dia mau ngancam atau nggak mau ngehalu. Kan stres ya. Mana coba lihat. Lagi. Safiyah memperlihatkan layar ponselnya. Marwah melotot tajam saat membaca pesan yang dikirimkan oleh Taraf. Taraf, Gil itu hanya menjaga perasaanmu saja. Dia hanya menginginkan anak itu. Taraf, selama dia berada di luar rumah, dia main gila denganku. Taraf, aku lebih legit daripada wanita bunting sepertimu. Taraf, ceraikan Gil. Daripada kamu sakit hati. Taraf, aku memang sengaja kerja sama dengan Gio, tapi hubungan kami benar-benar nyata. Taraf, jelas akulah yang dipilih oleh Gil karena aku bukan wanita bunting yang merepotkan sepertimu. Aku juga lebih legit. Hahaha, astagfirullah. Marwah mengelus dada. Menjijikkan sekali. Aku jadi geli makan lapis legit. Memang wanita sinting. Gak perlu ditanggapi. Nanti nih kalau udah di blok, dia pakai nomor baru lagi. Neror mulu. Kamu harus cari solusinya Sa. Solusinya cuma diabaikan saja. Biar dia makin stres. Marwah menggelengkan kepala karena tidak menyangka Safiyah sekuat itu tidak terpancing. Gil tengah disibukkan dengan pekerjaannya di kantor. Dia sedang fokus membuka lembaran berkas penting. Lepaskan aku. Aku harus bertemu dengan calon suamiku. Taraf meronta saat petugas keamanan hendak menyeretnya. Taraf berhasil membuka pintu ruangan Gil. Sayang. Gil menaikkan satu alis. Membuang nafas beratnya. Maaf, Pak. Nona ini sangat sulit untuk ditangkap. Iya Tuan.
Dia memaksa untuk masuk. Gil menyilangkan tangan. Biar aku yang urus. Kalian dengar. Calon suamiku memintaku untuk tetap di sini. Rasanya Gil ingin muntah darah mendengar Taraf dengan begitu percaya diri menyebut dirinya seperti itu. Apa maumu datang ke sini? Gil coba untuk tidak tantrum. Taraf tersenyum miring. Aku ingin kamu menikahiku karena aku punya satu rahasia yang bisa menghancurkanmu. Rahasia? Gil masih tetap tenang menghadapi kucing betina yang kebelet kawin itu. Apa maksudmu, Ra? Taraf dengan angkuhnya menyilangkan tangan. Aku akan menghancurkanmu dan perusahaanmu dengan foto kebersamaan kita. Ingat waktu kamu menindihku di meja ini. Taraf tersenyum miring. Aku punya foto kita berdua beradegan mesra. Kalau itu tersebar, Safia pasti akan pergi dari hidupmu. Karirmu juga akan hancur, Gil. Kamu tidak akan bisa lagi menjadi CEO dan Daisy Group pasti akan hancur. Gil masih konsisten dengan wajah datarnya. Jadi, kamu rela untuk menjadi istri kedua. Gil menatap tajam ke arah wanita dengan baju merah kurang bahan itu. Taraf menyeringai menatap pria dengan setelan jas rapi warna hitam. Dia sempat merapikan dasi Gil. Lalu berbisik, untuk saat ini tidak mengapa jika aku menjadi istri keduamu. Aku memberi ruang untukmu bersama Safia sampai dia melahirkan. Lalu, Taraf duduk di meja kayu menghadap Gil. Menarik dasi garis hitam putihnya. Setelah itu kamu harus menceraikan Safia. Aku tidak perlu repot-repot lagi melahirkan. Aku siap merawat anak yang dikandung Safia. Hahaha. Gil mendongak kala mendengar khayalan Taraf yang terlalu percaya diri. Taraf menarik dasi Gil. Gil tetap tegak. Menatap tajam pada wanita itu. Jangan pikir aku main-main, Gil. Aku benar-benar akan menyebarkan video itu kalau kamu tidak mau menikah denganku. Terdengar napas berat Gil. Namun, wajahnya datar dan sulit dibaca. Kapan rencananya kamu ingin ijab kabul? Minggu depan. Dua alis Gil terangkat dan ia mengangguk. Baik, siapkan saja apa yang sudah kamu rencanakan. Taraf hampir jatuh dari meja. Dia yakin telinganya masih berfungsi dengan baik. Kamu setuju menikah denganku? Gil mengerjapkan matanya dan mengangguk. Taraf hendak memeluk Gil. Gil menepis. Jangan sentuh aku. Kita belum sah menjadi suami istri. Pergilah. Taraf tertawa terbahak-bahak. Dia merasa telah menang melawan ketidakmungkinan. Meski Taraf tahu sulit untuk memaksa perasaan seseorang dalam mencintai. Namun, ikatan pernikahan bisa sebagai jalan untuk merekatkan hati itu. Terima kasih sayang. Taraf menyentuh rahang tegas Gil. Lihat saja aku akan totalitas menjadi istrimu. Gil menepis tangan Taraf. Dia sedang disibukkan dengan proyek barunya. Jika terjadi kekacauan maka akan ada kerugian besar. Taraf berjalan lenggak-lenggok. Sebab, mimpinya menjadi Nyonya Gil sebentar lagi akan terwujud. Jelas sekali Taraf langsung melapor pada Gio lewat pesan ponselnya. Taraf, Gio kamu sangat benar. Gil sangat mencintai perusahaan dan pekerjaannya. Taraf, aku mengancamnya dengan foto yang kita simpan waktu itu. Dia langsung setuju menikah denganku. Gio, baguslah. Rencana kita akan sangat mudah. Maka sekarang kita hanya perlu mencari cara menyingkirkan Safia. Taraf berhenti di depan lift. Dia masih sibuk mengetik pesan pada Gil. Taraf, aku yakin bisa merebut hati Gil. Wanita bunting itu pasti akan dicampakkan oleh Gil. Taraf, minggu depan aku akan menikah dengan Gil. Gio, baiklah. Aku akan tetap mengawasinya. Kita harus memastikan Gil tetap berada dalam kendali.
Taraf masih saja tertawa saat masuk ke dalam lift. Haha, ini bukan mimpi. Sebentar lagi aku akan menjadi Nyonya Gil. Walaupun menjadi istri kedua, Taraf tahu bahwa segala sesuatu butuh proses. Ia cukup optimis karena memegang kartu as Gil. Seolah tidak terjadi apapun, Gil pulang membawa buket baby Bread untuk sang istri. Akhir-akhir ini Safia suka dengan bunga baby Bread. Dia tak pernah meminta apapun pada suaminya, tapi Gil selalu ingin sang istri tahu betapa ia mencintainya. Big, Sa ada di mana? Malam itu Gil dengan wajahnya yang sudah diterpa minyak dan rasa ngantuk, tapi dia tetap antusias bertemu dengan bidadarinya. Non ada di musala, gak kuat katanya ke masjid. Gil tersenyum tipis. Terima kasih, Big. Ia mengendus aroma baby Bread itu. Saat di ambang pintu Gil berhenti dan menyaksikan betapa indahnya suara Safia sewaktu mengaji. Kamu sangat cantik, sayang, lirik Gil di kejauhan memandang bibir pink alami itu melafazkan ayatnya. Safia menangis haru karena diberi nikmat yang begitu besar dari Allah. Dia tak pernah merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Pun juga Safia selalu mengingat masa lalu yang sempat menjerumuskannya pada lembah dosa. Ia tidak akan menyentuh hal haram itu lagi. Syadakalahul Aqsim. Safia menyudahi pembacaan Al-Qurannya karena dia mengendus aroma parfum mus milik Gil. Tentu saja wanita bercadar itu tahu betul seperti apa bau suaminya. Bahkan dari radius bermeter-meter pun ia bisa tahu jika sang suami ada di sana. Gil menghampiri sang istri saat Safia sudah selesai bermunajat tentangnya. Pria itu duduk di samping sang istri di ruangan serba putih. Memeluk sang bidadari bersama buket baby Bread itu. Mas, pasti lembur lagi ya. Aku sudah menyiapkan makanan. Pantang untuk Gil menolak makanan masakan istrinya. Padahal dia sudah makan tadi bersama Taraf dengan sangat terpaksa. Aku dengar kamu tidak mampu berjalan ke masjid. Gil masih memeluk istrinya. Safia masih mengendus aroma baby Bread itu. Biasalah mas. Ibu hamilkan membawa perutnya yang besar. Aku merasa anak kita ini kembar deh. Mana mungkin sayang. Kamu sudah USG. Anak kita lelaki bukan? Iya sih mas, tapi kan banyak kasus USG berbeda dengan hasil melahirkan. Kamu mau punya anak kembar? Enggak juga sih. Kita masih punya banyak waktu untuk bikin yang kembar. Nanti kita tanya resep sama Momi dan dediku. Safia tertawa kecil. Menepuk pundak suaminya. Ih mas, bikin malu saja. Mas tiap hari ngasih aku bunga kenapa sih? Emangnya gak boleh? Boleh sih, tapi agak mencurigakan. Gil melonggarkan pelukannya. Dia tak percaya sang istri bisa membaca situasi. Sayang, sini kakimu. Aku pijitin. Gil membawa kaki Safia ke pangkuannya. Safia menaikkan satu alisnya sambil melepaskan mukena putih. Memangnya mas bisa pijit? Gil mulai memijat kaki istrinya perlahan-lahan. Besok kamu ikut treatment pijit ya. Aku nggak mau istriku sakit seperti ini. Loh, mas aku nggak sakit. Cuma pegel-pegel saja. Gil mencubit hidung istrinya. Makanya jangan ngeyel. Besok gak usah masak. Kamu hanya perlu nyuapin aku saja, gak perlu masak. Tapi kan. Gak ada tapi. Safia manyun, tapi seketika tersenyum kembali. Aku ada kejutan untukmu. Gil menggendong Safia. Kejutan. Setiap hari ada saja kejutan. Bunga ini udah lebih dari cukup kali mas. Mas sudah bilang, kamu akan merasa seperti pengantin baru setiap hari selama menjadi istriku. Safia mesem-mesem dengan perlakuan manis suaminya.
Tidak ada lagi ketakutan. Meski orang bilang sikap yang terlalu baik tersimpan rahasia yang menyakitkan. Namun, Safia tetap berhusnuzan. Taraf disibukkan dengan rencana pernikahannya dengan Gil. Sejak pria itu setuju untuk menikah, dia mengurusnya sendiri. Duh, gak terasa besok aku mau nikah. Taraf mengenakan gaun Victoria warna putih di depan cermin. Nona, bagaimana dengan mempelai prianya? Kenapa tidak pernah ikut fitting baju? Taraf menoleh murka. Calon suamiku itu CEO yang super sibuk. Aku sangat tahu ukurannya. Jadi, jangan pernah mengaturku. Pergi sana. Taraf berputar di depan cermin. Terbahak-bahak karena dia merasa Gil berada dalam kendalinya. Jangan senang dulu, Taraf. Suara berat seorang pria dari belakangnya menyentak wanita itu. Taraf memutar kepalanya hingga ke belakang. Gio. Ia memutar bola matanya. Jangan merusak moodku hari ini. Untung saja Gil tidak datang. Kalau dia tahu aku berkomplot denganmu, dia pasti mencekikku. Gio menghempaskan bokongnya di sofa putih. Menyilangkan tangan. Setelah kamu menikah nanti, jangan lupa tunaikan janjimu. Bebaskan Kaluna. Aku tahu Gio. Tenang saja. Aku punya koneksi yang bisa mengatur semuanya. Selagi aku menikah dengan Gil maka semuanya akan sempurna. Gio menatap pantulan wanita bergaun Victoria itu. Aku heran kenapa semua perempuan tergila-gila dengan Gil. Apa hebatnya dia? Taraf mengibaskan rambutnya dan duduk di samping Gio. Siapa yang bisa menolak pesona CEO tampan, tajir, dan penyayang seperti Gil? Hal yang ditakutkan oleh Gio adalah Kaluna masih mencintai Gil. Itu tentu saja tidak boleh terjadi. Jelas mengubah hati Kaluna untuk mencintainya adalah PR terberat. Dia harus meyakinkan Kaluna untuk mencintainya. Woi, bengong aja. Taraf memutar bola matanya. Aku harus pamer sama si wanita bunting itu kali ya. Itu pasti sangat seru. Gio menyeringai. Kamu ingin mulai membuatnya menderita. Taraf tertawa membayangkan betapa syoknya Safia jika tahu sang suami akan menikah dengannya. Aku akan mengundang wanita bercadar itu di hari pernikahan kami nanti. Aku ingin menonton dia teriak memaki suaminya lalu pingsan, tapi aku akan memastikan dia tidak keguguran. Kamu benar-benar jahat, Taraf. Apa kamu yakin Gil akan mencintai wanita jahat sepertimu? Kamu tidak bisa hanya mengandalkan ancaman itu. Tawa Taraf menjadi surut. Kita harus terus bekerja sama. Kamu pikir membebaskan Kaluna itu tidak beresiko? Kamu juga harus memastikan Gil mencintaiku. Dua alis Gio bergerak ke atas. Jangan terlalu temperamen seperti ini, Ra. Gil suka wanita yang lembut. Taraf menghembuskan napasnya dalam-dalam. Lebih baik aku mencari hiburan saja. Aku harus memastikan wanita bunting itu ngamuk. Taraf berselfie sebanyak mungkin. Dia mengirimkan foto dirinya mengenakan gaun Victoria itu pada Safia. Taraf, kamu tahu wanita bunting ini gaun apa? Ini gaun pernikahanku nanti dengan suamimu. Safia, jangan jadi sinting Taraf. Kamu harus tobat nasuha. Taraf, suamimu tidak bilang apapun kalau besok aku akan menikah dengannya. Safia yang berada di kantor panti asuhan hampir tumbang. Astagfirullah, Sa. Untung saja Marwah bisa menahan wanita hamil itu. Safia gemetar memperlihatkan layar ponsel yang menampilkan undangan pernikahan Gil dan Taraf. Sampai hati Mas Gil bikin aku seperti ini. Safia menepuk-nepuk dadanya. Sa, tenangkan diri dulu. Kamu kan tahu kalau si Taraf orangnya nekat terus suka halu. Marwah membawa Safia untuk duduk di kursi sofa hitam.
Safiyah terisak di bahu Marwah. Astagfirullah, Mas Gil. Kenapa kamu tega sama aku? Aku harus bilang sama mominya. Kenapa dia bikin keputusan gila ini? Kamu percaya sama taraf? Kamu lihat itu, wah. Undangan pernikahannya ada tanda tangan Gil. Terus mereka akan menikah di ballroom Hotel Daisy. Coba telepon suami kamu, Sa. Safiyah lekas menelpon sang suami. Berkali-kali, tapi tidak diangkat. Mas, aku mana sudi bermadu dengan ulat bulu itu. Ya Allah, astagfirullah. Safiyah menepuk-nepuk lagi dadanya yang sesak. Marwah sulit untuk menghibur wanita bercadar hijau army itu. Kali ini Marwah juga agak yakin jika Gil akan menikah dengan taraf. Sikap Gil overdosis romantis pada istrinya. Aku coba telepon Mas Gil ya. Kalau gak bisa aku coba minta bantu Mas Yusuf deh. Marwah mondar-mandir menelepon Gil. Sayangnya, telepon itu tidak diangkat oleh Gil. Apalagi Yusuf. Apa Mas Yusuf juga mau kawin sama wanita lain ya? Marwah merungut. Astagfirullah, sebalnya. Safiyah masih terus menangis. Aku mau nyusul ke kantor Mas Gil. Aku mau nanya yang sebenarnya-benarnya. Aku gak terima di madu. Gak mau. Iya, Sa. Coba bersikir dulu. Coba tenangkan diri. Ingat Sa, kamu sudah mendapatkan ujian yang lebih parah dari ini dalam hidupmu. Safiyah termenung mendengar nasihat Marwah. Dia tahu kemana harus mengadu. Pagi itu masih memungkinkan untuk duha. Dia menjalankan salat sunnah itu.